Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran geografi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika hidrosfer. Apakah kalian siap untuk belajar pada pagi hari ini? Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hidrologi berasal dari bahasa Yunani, hidro air, logia ilmu, yang berarti ilmu air. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air di bumi, dari segala bentuknya, baik yang berupa cair, padat, dan gas. Lebih lanjut, hidrologi juga mempelajari karakteristik air tersebut, baik bersifat air, bentuk penyebarannya, dan siklus air berlangsung di muka bumi. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian hidrologi. Menurut Asdak 1995, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya, baik cair, gas, maupun padat, pada dalam dan di atas permukaan tanah. Sedangkan Arsyad 2009 berpendapat bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari proses penambahan, penampungan, dan kehilangan air di bumi. Sedangkan Saik 1992 menjelaskan pengertian hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik, kualitas, dan kuantitas air di bumi menurut ruang serta waktunya. Apa itu siklus hidrologi? Merupakan perputaran air di bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dan jumlah air di permukaan bumi tidak berkurang. Sebaran air di bumi meliputi air laut 97%. Air tawar 3%. Air tawar dalam bentuk es dan salju 68,7%, air tanah 30,1%, air permukaan 0,3%, dan lainnya 0,9%. Air permukaan terdiri dari danau 87%, lahan basah rawa 11%, dan sungai 2%. Siklus hidrologi pendek atau yang dikenal juga dengan siklus hidrologi kecil. Siklus hidrologi kecil ini merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja. Sinar matahari mengenai sumber air di bumi dan akan membuat sumber air tersebut menjadi menguap. Karena penguapan tersebut maka terjadi kondensasi sehingga kemudian membentuk awan yang mengandung uap air. Awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan dan turunlah hujan di permukaan laut. Siklus air sedang, hujannya gak terjadi di laut ya tapi terjadi di darat. Awalnya air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus air pendek, kali ini hujannya turun di darat nih. Jadi, ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut ya. Air mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini, hujannya bukan hujan biasa nih, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi, baru deh salju atau esnya mencair, mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Karena prosesnya yang panjang ini dinamakan siklus panjang. Ngomongin es, dalam siklus panjang ini kamu bisa juga menjumpai proses sublimasi loh. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas, dalam hal ini adalah es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi, uap air yang ada di atmosfer bukan cuma dari air aja ya guys, bisa juga nih dari air yang versi padatnya, yaitu es.